Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amri dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, kelas K semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran sistem lembaga keuangan dari materi 1 hingga materi 4. Baiklah, dari pertanyaan yang pertama, materi mengenai pengaturan dan pengawasan perbankan. Muncul pertanyaan, kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan pilot dalam hal debitur. Karena sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa kewenangan mengajukan pilot adalah Bank Indonesia atau BI. Tetapi sekarang sudah ada pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka, apakah dengan begitu OJK berwenang mengajukan pilot? Jawabannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hanya Badan Pengawas Pasar Modal yang mengalihkan seluruh fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan keuangan di sektor pasar modal kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan terhadap Bank Indonesia atau BI dan Menteri Keuangan masih menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masuki ke pertanyaan yang kedua, yaitu masih mengenai pengaturan dan pengawasan perbankan. Dalam mendirikan sebuah usaha, pasti terdapat resiko-resiko yang ada. Jadi, apa saja resiko bank? Jadi, resiko bank ada beberapa. Yang pertama yaitu resiko kredit. Resiko kredit, resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu resiko pasar. Resiko pasar yaitu resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Sedangkan yang ketiga yaitu resiko ekuiditas. Resiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Resiko selanjutnya yaitu resiko operasional. Resiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sedangkan resiko yang kelima yaitu resiko hukum. Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, tetapi topiknya sudah mengenai materi kedua yaitu manajemen bank umum. Hal yang bisa kita pertanyakan yaitu, apa pengaruh jumlah modal terhadap perolehan keuntungan bank? Jawabannya yaitu, jumlah modal bank mempengaruhi kemampuan bank memperoleh keuntungan. Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan, dapat digunakan berbagai ukuran, antara lain adalah rasio return on asset dan return on equity. Pertanyaan yang keempat masih mengenai materi manajemen bank umum. Sebutkan dan jelaskan apa saja faktor keberhasilan mobilitas dana suatu bank. Jawabannya itu, faktor-faktor keberhasilan mobilisasi dana, keberhasilan bank dalam melakukan penghimpunan dana atau mobilisasi dana sangat penting dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat pada suatu bank jelas akan mempengaruhi kemampuan bank menghimpun dan dari berbagai sumber, terutama dari masyarakat atau institusi. Yang kedua, ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama. Kita masuk ke yang C yaitu keamanan, yaitu jaminan keamanan oleh bank atas dana nasabah. Yang D, ketepatan waktu, yaitu pengembalian simpanan nasabah yang harus selalu tepat waktu. Dan yang E, pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan dana bank yang hati-hati. Kita masuki pertanyaan yang kelima dengan beralih materi mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Apa keunggulan yang ditawarkan oleh BPR dalam layanan produk tabungannya dan manfaat BPR bagi masyarakat? Produk tabungan BPR memiliki beberapa keunggulan, antara lain yaitu, yang pertama, biaya administrasi yang ringan, yang kedua, bunga tinggi, yang ketiga, bisa diambil setiap saat, yang keempat, proses cepat dan aman,
Yang kelima, bisa bertransaksi di setiap cabang. Dan sedangkan layanan produk tabungan BPR memiliki manfaat, antara lain, yang pertama, menanamkan budaya menabung. Dan yang kedua, investasi yang fleksibel karena dapat diambil setiap waktu jika diperlukan. Pertanyaan keenam, masih mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Dilihat dari keadaan pada masa pandemi saat ini, sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi, apakah pandemi ini berpengaruh terhadap Bank Perkreditan Rakyat? Sama seperti perbankan lainnya, BPR juga terkena imbas dari COVID-19. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPR, salah satunya tentang risiko peningkatan kredit macet, yaitu kondisi di mana debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjamannya. Kebijakan work from home ditambah social distancing dari pemerintah membuat para pekerja tidak dapat bekerja dan memperoleh penghasilannya secara normal. Akibatnya, mereka akan lebih mengutamakan mengeluarkan penghasilannya untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari ketimbang untuk membayar pinjaman. Permasalahan lain timbul pada awal tahun 2020. OJK mengeluarkan kebijakan tentang BPR, di mana BPR yang modal intinya tidak dapat memenuhi ketentuan OJK sebesar 3 miliar harus dibubarkan. Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat karena akan semakin mengurangi jumlah BPR yang beroperasi. Walaupun sebenarnya tujuan utama dari kebijakan OJK tersebut sebetulnya untuk memperkuat modal BPR itu sendiri. Kita masuki pertanyaan ketujuh mengenai bank syariah. Apa yang harus kita lakukan ketika pemahaman masyarakat mengenai bank syariah masih kurang sehingga enggan menggunakan bank syariah? Jawabannya yaitu hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang lemah mengenai bank syariah adalah melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga door prize atau hadiah dengan menggunakan media seperti brosur dan lain-lain. Dengan begitu, akan meningkatkan daya tarik nasabah untuk menggunakan bank syariah sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Pertanyaan ke-8 masih mengenai bank syariah. Apa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional? Jawabannya yaitu bank syariah pertama melakukan investasi yang halal, kedua berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, ketiga kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat, dan yang keempat hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, penghimpunan, dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa pengawas syariah. Sedangkan bank konvensional yang pertama yaitu bebas nilai, yang kedua memakai perangkat bunga, yang ketiga profit oriented, dan yang terakhir yaitu tidak terdapat dewan sejenis. Pertanyaan yang ke-9 atau yang terakhir masih mengenai materi bank syariah. Ketika ada perbedaan, bisa dipastikan ada persamaan. Jadi, apa persamaan antara bank syariah dan bank konvensional? Persamaan pertama adalah keduanya memiliki lembaga perbankan Indonesia yang sudah diakui secara nasional, dan keduanya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berikut bank syariah maupun bank konvensional memberikan jasa perbankan untuk membantu dalam mendukung kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun simpanan yang dilakukan oleh nasabah. Bank konvensional ataupun bank syariah memberikan bantuan untuk memudahkan dalam sistem pembayaran, seperti misalnya pembayaran telepon, air, listrik, internet, pembelian tiket pesawat, dan pembelian kereta api. Sistem pembayaran tersebut biasanya dilakukan melalui transfer dari mesin ATM, yang juga memberikan jasa pembayaran gaji, hadiah, dan juga uang pensiun. Itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.